saya Rana Juandika dengan NIM 2114070118 dari kelas C, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, selanjutnya kita belajar tentang penarikan bentuk akar pangkat 2 dan pangkat 3. Yang pertama yaitu pangkat 2. Kita buat dulu tabel dari pangkat 2. 1 pangkat 2 itu 1, 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 2 15, 5 pangkat 2 25, 4 pangkat 2 35, 7 pangkat 2 49, 8 pangkat 2 54, 9 pangkat 2. Nah, kita langsung contoh ke faktorisasi prima. Contohnya yaitu akar dari 144. Kita gunakan faktorisasi prima, cara yang pertama. Kita buat 144. Bilangan prima ada yang terkecil yaitu 2. 144 dibagi 2 dapat 72. 72 dapat dibagi 2 dapat 36. 36 dapat dibagi 2 18. 18 dapat dibagi 2 9. 9 bisa dibagi 2? Tidak. Dibagi 3 hanya 3. Nah, kita simpulkan. Jadi 144 ini yaitu 2 dikali 2 dikali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Jadi 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Nah, karena di sini berakar, jadi gini. Akar 144 sama dengan 2 pangkat 4 kali 3 2. Nah, kita ini berakar. Untuk menghilangkan akarnya, kita buat seperti ini. 2. Akarnya kita bagi 2 karena ini akar pangkat 2. Jadi 4 dibagi 2. Dan ini juga 3 2 2. Ini hasilnya 2 akar 4 dibagi 2 2. Jadi ini habis jadinya 3. 2 pangkat 2 hasilnya 4. Ini turun 3 hasilnya 12. Jadi akar dari 144 sama dengan 12. Ini cara pertama. Kita cari dengan cara kedua, yaitu dengan cara bersusun. Kita buat seperti ini. Ini 144 dapat dibagi 2, hasilnya sama 72. Kita gunakan soal yang sama ya. Dibagi 2 bagi yang 36 dibagi 2 18 dibagi 2 9 tidak bisa dibagi 2 dibagi 3 3. Nah, hasilnya juga sama. Hasilnya kita simpulkan. Akar dari 144 sama dengan akar 1 2 3 4, berarti 2 pangkat 4 dikali 3 ke 2. Nah, seperti yang tadi kita hilangkan akarnya. Jadi 2 pangkat 4 bagi 2 dikali 3 pangkat 2 bagi 2. Jadinya 2 akar 2 pangkat 2 dikali 3. 2 kali 2 hasilnya 4 kali 3. 4 kali 3 12. Jadi akar dari 144 sama dengan 12.
selanjutnya kita masuk kepada penarikan bentuk akar pangkat 3. Nah, di sini sudah ada bentuk tabel pangkat 3 dari 0 sampai 10 pangkat 3. Nah, kita langsung ke contoh soal. Soal yang pertama. Contoh soal. Pertama, 3.375. Nah, dari contoh soalnya yaitu 3.375. Nah, kita pakai poin faktor. Kita tulis lagi 3.375. Ini teman-teman ingatkan bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Jadi 3.375 ini bisa dibagi 3 terlebih dahulu karena tidak bisa dibagi 2. Jadi 3.375 ini dibagi 3 hasilnya 1.125. Ini bisa dibagi 3 lagi dapat 375. Ini bisa dibagi 3 dapat 125. 125 tidak bisa dibagi 3. Jadi faktor bilangan prima selanjutnya yaitu 5. Ini hasilnya 25. Dan 25 dibagi 5 dapat 5 habis. Nah, jadi sudah dapat poin faktornya kayak gini. Jadi kita sambung di sini ya. 3.375 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Jadi kita buat 3 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Nah, karena bilangan ini pangkat 3, maka ini kita pangkatkan 3. Jadi hasilnya 3 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. 3.375. Nah, ini soalnya kan akar 3 dari 3.375. Jadi di sini dibuat akar 375. Terus ini diakarkan 3 ini. Nah, yang ini hasilnya sama dengan ini, berarti akar pangkat 3 dari 3.375 sama dengan akar 3 dari 3 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Nah, kita hilangkan akarnya. Berarti jadinya ini sini, ini sini. Jadi akarnya hilang dan pangkatnya hilang, jadi 3 kali 5. 3 kali 5 15. Hasilnya 15. Berarti akar pangkat 3 dari 3.375 sama dengan 15. Kita masuk dengan cara yang kedua, yaitu cara pendekatan tabel. Contoh soal. Akar 3 dari 19.000. Nah, kalau bilangan dari 1.000 sampai 1 juta pasti hasilnya adalah 2 digit. Nah, sebelum mencarinya kita pisahkan 3 angka di belakang. Nah, ini angka belakangnya 3. Berarti kita lihat lagi tabel ini, mana yang angka di belakang ini yang 3. 7. Berarti hasil di sini itu di sini 7. Nah, 7 dapat 7 di sini. Nah, untuk menentukan hasil yang di depan, kita lihat mana angka yang belum kita sisihkan, yaitu 19. 19 akar pangkat 3 berapa yang mendekati 19? 2. Ya kan? 2. Berarti 2 pangkat 3 hasilnya 8. Kita tulis 8 di sini. Ini 2 kali 2 kali 2 dengan 8. Nah, ini 9 kurang 8 11. Nah, kalau di penarikan bentuk akar pangkat 2,
hasil ini dilihat mana yang ini lebih kecil apa lebih besar dari ini. Kalau pangkat 3 yang ini yang bakal jadi hasil dari sini. Berarti 2. Jadi akar pangkat 3 dari 19.683 adalah 27. Dah, kita masuk contoh yang kedua. Itu contoh yang kedua, akar pangkat 3 dari seperti yang dijelaskan tadi, dari 1000 sampai 1.000.000 hasilnya adalah 2 digit. Nah, terus kita sisihkan 3 angka di belakang. Nih. Nah, dan kita fokus kepada angka terakhir. Nah, dari tabel di atas ini, akar pangkat berapa yang belakangnya juga 4? 4, berarti 4-nya kita tulis di sini. Nah, selanjutnya angka berapa yang belum kita sisihkan, yaitu 157. 157 ini akar pangkat berapa yang mendekati ini? Berarti bisa 216? Enggak ya, soalnya ini masih dia harus di bawah 157, yaitu 5. 125. Jadi 5 kali 5 kali 5 125. Ini 2, ini 3. Berarti yang ini kita tarik untuk hasil yang di depan. Hasilnya 54. Berarti akar 3 dari 157.464. Dan selanjutnya kita masuk kepada pembahasan tentang barisan dan deret geometri dan aritmatika. Yang pertama yaitu kita bahas dulu tentang barisan dan deret aritmatika. Dan yang pertama, barisan aritmatika. Sebelum kita masuk ke rumus, kita harus mengetahui dulu apa itu barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki beda atau selisih tetap antara dua suku yang berurutan. Nah, langsung kita masuk ke rumus. Rumus dari barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B, di mana UN ini adalah suku ke N, sementara A adalah suku pertama, B ini selisih atau bedanya, dan N ini banyaknya suku. Nah, langsung kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya yaitu berapa suku ke-34 dari barisan aritmatika 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan seterusnya. Nah, kita jawab. Diketahui dulu. A-nya berapa? A itu adalah suku pertama. Berarti suku pertama itu adalah 7. Terus beda itu U kedua dikurang U pertama. Jadi 9 dikurang 7, 2. Nah, kita langsung masuk ke rumusnya. U yang ditanya adalah U34. Berarti U34 A ditambah N kurang 1 dikali B. Berarti U34 A-nya itu 7, N-nya berapa? Ditambah N itu adalah banyaknya suku. Berarti 34 kurang 1, bedanya 2. Jadi 7 ditambah 34 kurang 1, 33 dikali 2. 7 tambah 33 kali 2. Sambung di atas. U34 dengan 7 ditambah 33 kali 2 66. U34 sama dengan 66 ditambah 7
73. Jadi hasilnya suku ke-34 dari deretan 7, 9, 11, 13, 15, 17 dan seterusnya adalah 73. Udah, kita lanjut ke deret aritmatika. Sebelum masuk ke rumus, kita harus tahu itu apa deret aritmatika. Deret aritmatika itu pengertiannya adalah hasil penjumlahan pada barisan aritmatika. Nah, rumus dari deret aritmatika yaitu SN ini sama kayak UN, cuman kalau di deret aritmatika itu diketahui dengan SN N per 2 A tambah UN, atau SN sama dengan N per 2 2A tambah N kurang 1 kali B tutup kurung. Nah, kita bisa memakai dua rumus ini. Dah, ini adalah rumus dari deret aritmatika. Kita masuk ke contoh soal deret aritmatika. Barisan aritmatika dari 13, 16, 19, 22, 25. Berapakah 12 suku pertamanya? Nah, kita pakai rumus yang ini. Nah, kita buat dulu rumusnya. SN sama dengan N pangkat 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, SN N ini adalah suku ke N-nya. Jadi yang ditanya itu adalah S12. N-nya berapa? N-nya 12 dibagi 2. Kita ikutin rumus ya. Ini 2. A itu, ini A adalah suku pertama. Berarti suku pertamanya adalah 13. Dikali 13 ditambah N-nya 12 dikurang 1 dikali, bedanya berapa? 16 dikurang 13, bedanya 3. Ada 3. Nah, ini dikatnya A-nya 13, bedanya 3. Nah, terus S12 ini bisa dicoret kan? Nah, ini dicoret. Jadi ini tinggalnya 12 dalam kurung 13 ditambah 12 kurang 1 11 dikali 3. Jadi S12 ini 12 13 ditambah 33. Jadi S12 ini 12 turun, terus 13 ditambah 33 46. S12 12 dikali 46 dapatnya 552. Nah, jadi 12 suku pertama dari 12 suku pertama dari aritmatika di atas yaitu 552. Dan selanjutnya kita masuk kepada barisan dan deret geometri. Yang pertama yaitu barisan geometri. Pengertian dari barisan geometri adalah barisan bilangan di mana dua suku yang berurutan memiliki perbandingan yang sama, yang disebut dengan rasio atau dilambangkan dengan R kecil. Dan masuk kepada rumus barisan geometri. Rumus barisan geometri yaitu UN sama dengan A dikali R N kurang 1. Nah, ini rumus dari barisan geometri. Kita masuk kepada contoh soalnya. Diketahui sebuah barisan geometri berikut, yaitu 3, 12, 48, 192, dan seterusnya. Tentukan suku ke 10. Nah, diketahui dulu di CAT. Kita cari dulu ya yang diketahui A. A itu tadi adalah suku pertamanya. Suku pertamanya berapa? 3. Terus bedanya R-nya. R itu adalah suku kedua per suku dibagi suku pertama. Jadi rumusnya tuh U1 per U2. Jadi 12
dibagi 3 hasilnya 4, berarti R-nya itu 4. Dan setelah kita dapat, kita masukkan rumusnya, itu UN A dikali R N kurang 1. Nah, yang ditanya adalah U10, berarti U10 sama dengan A-nya 3 dikali R-nya 4, N-nya 10 kurang 1. Berarti U10 sama dengan 3 dikali 4, 10 kurang 1, 9. Berarti 4 pangkat 9. Kita lanjutin di atas. U10 3 dikali 4 pangkat 9, hasilnya hasilnya 262 144. U10 3 dikali 262.144, hasilnya dapat itu 786.432. Nah, ini hasilnya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada deret geometri. Pengertian deret dari geometri adalah hasil penjumlahan pada barisan geometri. Rumus deretan geometri ini ada 2. Yang pertama rumusnya Sn sama dengan A 1 dikurang R pangkat N kurung per 1 dikurang R. Rumus ini dipakai jika R-nya itu lebih kecil daripada 1. Atau dia ada 2 rumus, atau Sn sama dengan A dikali R N kurang 1 per R kurang 1. Rumus ini dipakai jika R-nya itu besar daripada 1. Nah, kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya yaitu diketahui barisan geometri dari 2, 8, 32, dan seterusnya. Tentukan jumlah 8 suku pertama. Nah, kita jawab. Nah, kita tentuin dulu. A-nya berapa? A-nya ada 2. R-nya, R itu salahnya. Ini 2 ya. Nah, ini U2 per U1. 2 per U1. Terus ini 8 per 2. Dapatnya 4. Berarti R-nya 4. Dah, R-nya 4. Berarti rumus mana yang kita pakai? Berarti rumus yang ini. Karena R-nya itu besar dari 1. Berarti kita masukin rumus yang ini ya. Ini Sn sama dengan A dalam kurung R N kurang 1 R kurang 1. Dia yang ditanya S8 ya. Berarti S8 sama dengan 2 dikali R-nya 4 pangkat 8 kurang 1 per R-nya 4 dikurang 1. Berarti ini S8 sama dengan S8 2 4 pangkat 7 per 3. Dah, 4 pangkat 7 itu adalah 65.536 dikurang 1 per 3 TS8 dengan 265.535 dibagi 3. Jadi S8 sama dengan 2 kali 65.535, hasilnya 131,70.
per 3. Jadi S8 tuh hasilnya dapat 43.690.